Sahabat adalah orang yang senantiasa bersama kita baik dalam keadaan senang maupun susah. Bagi sebagian orang, sahabat adalah belahan jiwa yang seolah lahir dari rahim yang sama melebihi saudara kandung. Mereka saling merangkul, saling berbagi kebahagiaan maupun kesulitan. Namun dalam kasus yang akan Mia ceritakan kali ini, seorang sahabat yang lama tidak berjumpa malah memiliki niat buruk hingga ada korban jiwa yang sungguh membuat pilu kita semua. Kisah ini kuceritakan sebagai pengingat bahwa tak selamanya sahabat bisa menjadi belahan jiwa. Sebelum kalian mengenali sahabat masing-masing, mari kita simak dulu kisah nyata hari ini yang Mia rangkum dari berbagai media terpercaya dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Kita kenalan dulu dengan gadis muda berwajah manis yang bernama Juliana Muhammad Fuzi. Kita sebut saja beliau dengan nama Juliana. Saat kejadian ini terjadi di tahun 2007 silam, Juliana telah berusia 20 tahun. Juliana tercatat sebagai mahasiswi International Islamic College Kuala Lumpur. Karena jauh dari rumah, Juliana menyewa kamar kos dan di sanalah ia bertemu dengan teman satu kamarnya yang kita sebut saja dengan Mawar. Tak hanya Mawar, gadis itu juga berkawan karib dengan beberapa mahasiswa kamar lain, diantaranya Echa dan Lisa. Di lain kesempatan, orang tua gadis itu rutin menjenguk putrinya dan juga berkenalan dengan para penghuni kos lain. Gadis yang sangat menyukai kebersihan dan selalu merapikan kamarnya itu sangat disukai oleh seluruh rekannya, terutama Mawar yang senang dengan perilaku Juliana yang selalu mengutamakan kebersihan. Di lain sisi, Juliana juga sering membantu teman-teman lainnya jika kesulitan dalam pelajaran atau ada temannya yang suka nitip dibelikan sesuatu saat ia keluar rumah kos. Karena yang lain pun bersikap sama, mereka saling membantu yang membuat jalinan persahabatan itu semakin erat. Ciri khas anak kos begitulah kira-kira. Pada tanggal 23 Maret tahun 2007, Juliana berkata pada Mawar akan pergi keluar menemui rekannya yang tidak disebut namanya. Malam kian larut, Mawar yang sedang sibuk belajar karena ada ujian pada keesokan hari, mulai resah menunggu kepulangan Juliana. Ponselnya juga tidak dalam keadaan aktif. Mawar dan tetangga kamar kos gelisah menunggu kepulangan gadis itu yang udah lewat dari jam malam. Keresahan mereka bukan tanpa sebab. Ini dikarenakan besok ada jadwal ujian yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Singkat cerita, pada keesokan pagi, Juliana juga tidak kembali ke kamar kos. Akhirnya Mawar menghubungi orang tua Juliana. Namun sebelum mendapat jawaban, Mawar harus ke kampus terlebih dahulu untuk mengikuti ujian. Seusai ujian yang tidak diikuti oleh Juliana, maka dapat dipastikan terjadi sesuatu dengan gadis itu. Seusai ujian, orang tua Juliana yang berhasil dihubungi terkejut ketika mendapat kabar putrinya tidak ada di kos, bahkan melewatkan ujiannya. Orang tua Juliana bergegas ke kantor polisi Jinjang untuk melaporkan anak gadisnya yang telah menghilang. Semua ikut mencari keberadaan Juliana. Ibunya juga berkali-kali menyentuh barang-barang milik putrinya, seraya memohon agar Juliana bisa kembali ke pelukannya dengan selamat. Sampai di sini, seluruh teman-teman kos ikut berempati dan sesekali menitikkan air mata. Meski mereka belum tahu kondisi Juliana, apakah dalam keadaan sehat atau ada hal buruk yang telah menimpa. Tak berselang lama, berita mengejutkan menggemparkan warga Malaysia. Ditemukan jasad seorang wanita dengan tali mengikat tangannya di sebuah kamar sewa di apartemen Sunrise, Wisma Indah, Kuala Lumpur pada tanggal 25 Maret tahun 2007. Seorang petugas hotel mendapat tugas untuk memeriksa kamar nomor 5133 dengan kunci cadangan karena masa sewa telah habis dan si penyewa raib entah kemana. Petugas bernama Ciu Bengseng yang berhasil membuka kamar terkejut manakala melihat jasad wanita tertelungkup di lantai dengan tali mengikat tangannya di belakang tubuh. Gadis itulah yang dikenali sebagai Juliana Muhammad Fuzi yang menghilang sejak tanggal 23 Maret. Keluarga dan teman korban mengkonfirmasi jasad itu melalui jam tangan dan kaos yang dipakainya. Ada bekas tindakan penganiayaan dan bercak sperma di alat vitalnya. Keluarga dan teman-teman almarhumah menjadi histeris dan tidak menyangka peristiwa tragis menimpa rekan baik mereka.
Kemudian jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Memang benar ada dugaan tindakan pelecehan karena ditemukan air mani di alat vitalnya. Namun dokter memastikan korban masih perawan karena burung pelaku tidak berhasil menerobos selaput darahnya. Selain itu korban meninggal akibat jeratan kabel di leher. Kepolisian segera menyisir area TKP, mencari sidik jari, DNA, juga memeriksa kamera pengawas. Akhirnya penyidik telah mengantongi identitas penyewa kamar. Di sisi lain mereka juga meminta keterangan dari teman kos mengenai adakah kemungkinan korban berhubungan dengan seorang pria. Nah, dugaan ini buru-buru dibantahkan oleh Mawar. Ia sama sekali tidak percaya jika Juliana secara sukarela berhubungan badan dengan pria yang bukan muhrim. Bahkan menginjakan kaki ke hotel saja Juliana enggan. Mawar bersaksi, gadis itu adalah tipe muslimah yang taat pada ajaran agama. Hidupnya hanya diisi belajar dan membaca Al-Quran. Jika ada sedikit waktu, palingan ngobrol sama teman kos. Penyidik yang lain memeriksa lemari dan barang korban di kamar kos juga sampai menitikkan air mata melihat tulisan di buku korban. Di sana tertulis kata-kata indah tentang cita-citanya menjadi pengacara dan beberapa keinginan mulianya yang menandakan gadis itu jauh dari kata perbuatan maksiat. Penyidik juga memuji almarhum sebagai anak yang pandai, karena seluruh lembaran ujian dengan nilai memuaskan itu disusunnya rapi. Deretan buku Islami juga memenuhi lemarinya. Lantas mengapa gadis itu bisa berakhir di dalam hotel? Rangkaian penyelidikan akhirnya membuahkan hasil. Rupanya almarhum memang tidak masuk ke hotel secara sengaja, apalagi dengan niat melakukan hubungan terlarang. Ada 2 orang yang terpantau mengajak korban masuk ke kamar dan mereka adalah sepasang kekasih, yang salah satunya adalah teman korban sendiri. Kedua pelaku adalah Noralina Ahmad Dasuki berusia 26 tahun dan kekasihnya Muhammad Khairul Anwar berusia 31 tahun. Noralina adalah mantan pelajar di Pusat Manajemen dan Teknologi Lanjutan di Shah Alam. Ia berpacaran dengan pria yang udah memiliki istri dan seorang anak yang masih berusia 3 tahun. Khairul Anwar adalah mantan pekerja di salah satu stasiun televisi di Malaysia. Mereka berhasil ditangkap setelah resepsionis apartemen Sunrise menunjukkan bukti kuat terkait kedatangan ketiganya ke kamar hotel. Sebab itu, kedua pelaku tidak bisa mengelak lagi dan berhasil menceritakan kebenaran peristiwa yang merenggut nyawa Juliana. Beberapa hari sebelum kejadian, Juliana bertemu Nor di acara reuni sekolah. Keduanya berbincang akrab setelah bertahun-tahun tidak berjumpa. Meskipun tidak satu angkatan, namun keduanya cukup nyaman untuk berbagi kisah hidup masing-masing. Hingga tak terasa waktu pun berlalu. Demi melanjutkan jumpa kangennya, mereka bertukar nomor telepon. Obrolan berlanjut melalui pesan singkat. Nor mengajak korban untuk makan malam pada tanggal 23 Maret tahun 2007. Nah, singkat cerita, Nor bersama kekasihnya berjumpa dengan korban dan ketiganya hendak belok ke sebuah tempat makan. Namun tiba-tiba di tengah jalan, Nor berkata lupa membawa dompetnya. Untuk itulah, ia merayu korban untuk mau ikut masuk ke hotel. Lagi-lagi tanpa curiga, Juliana yang percaya begitu saja nurut ketika diajak masuk ke dalam bilik kamar nomor 5133 itu. Sesampainya di sana, Nor langsung mengikat tangan korban, sementara si pria memberi pukulan agar korban tidak bisa melawan. Setelah korbannya lemas, Nor memeriksa tas korban yang ada ponsel, dompet berisi uang tunai yang gak seberapa, dan kartu ATM. Nor memaksa korban menyebutkan PIN kartu ATM-nya. Rupanya teman-teman, kedua pelaku memang dari awal telah menargetkan korban untuk dirampok. Ya, gadis yang tak memiliki banyak uang di dompetnya itu menjadi target perampokan sahabatnya. Korban dihantam dengan benda tumpul, kemudian tangannya diikat. Setelah menuliskan kata sandi di secari kertas, Noralina keluar kamar hendak menguras uang di ATM korban sekaligus menambah masa sewa kamar 1 hari lagi dengan uang Rp50 Malaysia yang diberikan oleh Khairul. Beberapa saat kemudian, setelah Noralina kembali ke kamar, Nor malah mempergoki Khairul hendak menyetubuhi korban. Saat burungnya udah bersiap, si Nurnya ngamuk.
Dia cemburu kalau pacarnya memperkaos korban. Tapi Khairul yang merasa nanggung tetap mengayunkan burungnya hingga berkicau. Itulah mengapa korban masih dinyatakan perawan karena burung pelaku dihalau pemiliknya dan hanya bermain di luar alat vital korban. Nah teman-teman, kala itu Juliana masih bernafas, namun dengan teganya mereka menjerat lehernya dengan kabel. Setelah korban tewas, mereka pergi melarikan diri hingga berhasil dibekuk pada tanggal 4 April tahun 2007. Yang pertama dibekuk adalah Nuralina, kemudian Khairul Anwar. Begitulah kurang lebih kronologi kejadian yang merenggut nyawa Juliana Muhammad Fuzi. Meskipun korban sempat disetubuhi, namun Allah tidak menghendaki tubuhnya untuk dikotori. Semoga almarhum mendapat kematian husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya, dan dilapangkan kuburnya. Lantas, bagaimana dengan pelaku? Apakah ia memahami konsekuensi setelah membunuh orang dengan sangat terencana? Ada hal menggelikan ketika dalam persidangan. Nuralina merengek pada ibunya untuk minta dibebaskan. Kedua terdakwa juga saling lempar kesalahan. Rupanya sejak dimasukkan ke jeruji besi, mereka dihantui hukuman gantung akibat perbuatannya merancang perampokan disertai pembunuhan. Nah, asal kalian tahu ya teman-teman, di dalam penjara meskipun semua orang adalah tahanan, namun ketika ada narapidana yang dihukum gantung, seluruh mata memandang sinis ke arah mereka. Kembali ke persidangan Nuralina dan Khairul Anwar. Mereka divonis bersalah telah melakukan pembunuhan tingkat 1. Keduanya menghadapi hukuman gantung. Nuralina terisak. Dia bersimpuh di kaki ibunya yang cuma bisa menangis. Sang ibu menguatkan tenaga, mencoba membesarkan hati sang anak dan berusaha menerima segala konsekuensi. Jika kita melihat kejadian itu secara langsung, mungkin kita juga akan berderai air mata. Namun, korban juga punya orang tua. Di bangku sebelahnya ada orang tua korban yang menangisi kematian sang anak. Bahkan, nyawa anak gadisnya direnggut tanpa sempat melakukan perlawanan. Lalu untuk apa kita mengasihani para pelaku? Apalagi Khairul yang juga bersimpuh di kaki sang istri. Bahkan anaknya yang berusia 3 tahun juga ikut hadir melihat ayahnya duduk di kursi pesakitan. Kedua terdakwa mengajukan banding dan memohon belas kasih pada sang penguasa. Ia memohon untuk dibiarkan tetap hidup dan rela dipenjara seumur hidup, tapi palu hakim tidak bergeming. Keduanya tetap dijatuhi hukuman mati. Ketika persidangan telah usai, Nor menjerit gak terima dengan putusan sidang. Ia menarik lengan ibunya yang sempat dihalang oleh petugas, namun tenaganya sangat kuat. Meski begitu, Nuralina berhasil dikendalikan dan terseok menuju ruang tahanan. Begitu juga Khairul Anwar yang masuk ke mobil tahanan setelah mencium istri dan anaknya. Baik teman-teman, dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran ya, jika hati-hati dalam memilih teman. Meskipun sudah kenal cukup lama, hingga makan sepiring berdua, waspada tetap dianjurkan. Di usia produktif ini, mari kita sama-sama bekerja maksimal daripada mengandalkan pikiran kotor untuk mengharapkan uang dengan cara instan. Bukan cuma korban dan keluarganya yang hancur berantakan. Para pelaku pastinya akan menyesal jika sudah duduk di kursi pesakitan dan menghadapi tiang gantungan. Semoga Juliana Muhammad Fuzi ditempatkan di dalam kalangan orang-orang yang beriman. Kalau gitu Mia undur diri dulu. Mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.